Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rahma Aprilia Putri dengan nomor NIM 11076202215. Hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum tahun 1964 bersama Bapak Dr. Otip Satibi, MPD. Sebelumnya, sudah tahu belum siapa itu kurikulum? Jadi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata ini, kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses belajar dan mengajar di dunia pendidikan. Berhasil tidaknya suatu pendidikan, mampu tidaknya seorang anak didik dan peserta didik dalam menyerap dan memberikan pengajaran, dan sukses tidaknya tujuan pendidikan itu dicapai tentu akan sangat berpulang kepada kurikulum. Kurikulum juga merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, akan sangat sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Kurikulum sebelum kemerdekaan, sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, Jepang, dan Belanda ke Indonesia. Kurikulum pada masa ini memiliki misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad ke-16 dan 17, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak company merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Selanjutnya, kurikulum setelah kemerdekaan. Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan. Di antaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Namun, Kemendikbud memaparkan tentang sejarah perkembangan kurikulum, yaitu perkembangan kurikulum terdiri dari pertama, kurikulum tahun 1947, kedua kurikulum 1954, ketiga kurikulum 1973, yaitu proyek perintisan sekolah pembangunan, kelima kurikulum 1975, keenam kurikulum 1984, ketujuh kurikulum 1994, ke-8 kurikulum 1997, yaitu revisi kurikulum 1994, ke-9 kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, ke-10 kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, ke-11 kurikulum 2013, dan yang terakhir yaitu kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka. Setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia memiliki 3 orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi hingga sekarang. Di dalam Orde Lama, terdapat 3 kali pergantian kurikulum, dimulai pada kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Selanjutnya Orde Baru. Di dalam Orde Baru terdapat 4 kali perubahan kurikulum, dimulai pada kurikulum 1968, 1975, kurikulum 1984, menyempurnakan kurikulum 1975, dan kurikulum 1994. Lalu pada masa reformasi. Pada masa reformasi hingga saat ini kurikulum telah mengalami perubahan, dimulai pada kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP, kurikulum 2013 yang disebut juga dengan kurikulum Kurtilas, dan yang terbaru saat ini adalah kurikulum Merdeka. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke kurikulum 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif,
dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan tahun 1964. Belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Kurikulum tahun 1964 lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Sistem pendidikan yang digunakan dikenal dengan nama Pancawardhana atau sistem 5 aspek perkembangan, yaitu aspek yang terdiri atas aspek perkembangan moral, aspek perkembangan inteligensial, aspek perkembangan emosional atau artistik, aspek perkembangan keprigelan, dan aspek perkembangan jasmaniah. Fokus pada kurikulum 1964 ini yaitu lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Program pada kurikulum tahun 1964 yaitu program Pancawardhana. Perkembangan ini diperoleh dengan cara mengikut sertakan anak terhadap hari-hari kebudayaan atau perayaan agama. Hal ini dimaksudkan pada anak untuk memberikan kesanggupan sebagai makhluk Tuhan, anggota warga negara, dan anggota warga masyarakat. Selanjutnya ada perkembangan kecerdasan. Perkembangan ini diperoleh dengan cara pemberian pengalaman dan pengamatan. Dimaksudkan kepada anak untuk mengasah kemampuannya dalam berpikir sehingga dapat memecahkan masalah. Lalu yang ketiga ada perkembangan emosional artistik. Anak berekspresi baik melalui gambar, tulisan, nyanyian, dan sebagainya. Dimaksudkan kepada anak untuk mengembangkan perasaannya dan bakat. Lalu yang keempat ada perkembangan keprigelan tangan. Pada perkembangan ini dapat diperoleh dengan cara membiarkan anak untuk melihat karya orang lain, mengapresiasinya, dan memberikan fasilitas untuk berkarya. Hal ini ditunjukkan kepada anak untuk mengasah keterampilan motorik. Dan yang terakhir, perkembangan jasmani. Perkembangan ini diperoleh dengan cara berolahraga dan hidup sehat. Nah, setelah mengetahui program Pancawardhana, maka ada mata pelajaran di kurikulum 1964. Di pengembangan moral terdapat mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan agama serta budi pekerti. Lalu di pengembangan kecerdasan terdapat mata pelajaran bahasa daerah, bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan alamiah. Lalu selanjutnya di pengembangan emosional artistik terdapat pendidikan kesenian. Lalu di perkembangan keprigelan ada mata pelajaran pendidikan keprigelan. Dan yang terakhir ada pengembangan jasmani, yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan. Kemudian susunan rencana pembelajaran kurikulum 1964. Susunan rencana pelajaran 1964 masih sangat sederhana, yaitu mencangkup unsur dasar dan tujuan serta sistem pendidikan dasar, struktur program kurikulum, garis-garis besar program pengajaran atau GBPP, tiap wardana, dan pedoman pelaksanaan hari Rencana kerja pembelajaran di ini sekolah dibedakan dasar menjadi 2 struktur program, yaitu satu untuk sekolah-sekolah yang menggunakan pengantar bahasa daerah dari kelas 1 hingga kelas 3. Dan yang kedua untuk sekolah-sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia atau bahasa nasional dimulai dari kelas 1. Lalu selanjutnya ada penilaian dan evaluasi kurikulum 1964. Pada kelas 1 hingga kelas 2 menggunakan huruf yaitu A, B, C, dan D. Lalu selanjutnya di kelas 3 sampai kelas 5 menggunakan angka atau skor 10 sampai 100. Tentu saja semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum 1964 yang pertama, mewujudkan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kedua, ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan.
dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lalu yang selanjutnya mengembangkan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Lalu mengupayakan pengembangan potensi peserta didik, dan yang terakhir pendidikan bersifat praktis. Kurikulum 1964 memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu muatan materi yang hanya bersifat teoritis, digunakan hanya pada tingkatan SD. Selain menjadi manusia Pancasila, peserta didik dituntut menjadi manusia sosialis Indonesia, sehingga menomor duakan kehidupan pribadi. Selanjutnya ada sentralistik dan jumlah mata pelajarannya hanya ada 9. Sekian pemaparan singkat dari saya, Rahma Aprilia Putri, undur diri. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!